Data-data mana? Kamu ngomong nggak sama saya tadi? Di data dulu kan? Enggak kan? Bilang nggak boleh kan? Apa kamu pegang-pegang? Kamu kena kasus kamu nanti kalau pegang-pegang saya. Saya nggak melakukan aktivitas fisik. Nggak bisa. Kita bilang ke masyarakat, begini pelayanan Mahkamah Agung. Begini pelayanan Mahkamah Agung. Sudah vonis Sambo nggak jadi hukum mati. Sekarang kita mau minta pelayanan di Mahkamah Agung kayak gini nih. Luar biasa negara ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kami baru saja mendatangi gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Memang tadi sempat terjadi insiden dan kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk bisa lebih memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, karena gedung Mahkamah Agung ini dibangun dari pajak rakyat. Pegawai-pegawai, staf dan semua yang ada di lembaga yang mulia ini tentu digaji juga dari pajak rakyat, sehingga sudah sepatutnya abdi negara ya, ASN itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami dapat menginsyafilah, kami juga dapat maklum karena petugas-petugas tadi sedikit emosi, dan kami juga perlu juga untuk memberikan satu pencerahan di level lapangan tentang pentingnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat mencari keadilan. Dan hari ini kami datang dalam rangka untuk memohon keadilan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena kami memang sedang menangani kasus dari Gus Nur yang sebelumnya klien kami sudah mengajukan permohonan kasasi melalui perkara 271 Junto 318. Jadi 318 itu keputusan di Pengadilan Negeri Surakarta, dan di keputusan di Pengadilan Tinggi Semarang 271. Nah, apa kepentingan kami? Tentu kami yang pertama kali bertanya. Kami bertanya tentang proses kasasi yang kami ajukan sampai di mana? Kok belum ada kabarnya? Verdi Sambo saja sudah keluar putusannya. Bahkan Verdi Sambo putusannya luar biasa. Bagi penjahat yang melakukan pembunuhan saja, Mahkamah Agung bisa menyelamatkan nyawanya. Bagi istri penjahat yang turut dalam melakukan kejahatan pembunuhan berencana kepada almarhum Brigadir Joshua Huta Barat, itu saja ya bisa dikurangi hukumannya dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Ya, Ma'ruf ya, Kuat Ma'ruf juga dikurangi dari 15 tahun jadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal juga dikurangi dari 13 tahun jadi tinggal 8 tahun. Maka alangkah bijak tentunya kalau Mahkamah Agung memvonis bebas Gus Nur. Kenapa? Karena Gus Nur hanya divonis 4 tahun. Coba 20 tahun tinggal 10 tahun. 10 tahun. Kurang 10 tahun. Lah Gus Nur 4 tahun. Ya harusnya kan hilang semuanya. Dari hukuman mati Dari hukuman mati jadi seumur hidup, masih punya kesempatan dia. dikurangi lagi. Ya. Masih punya kesempatan untuk ketemu keluarganya, harusnya kan hukuman mati gitu. Nah ini Gus Nur, mohon maaf Yang Mulia, Gus Nur tidak meneteskan satupun darah dari warga negara Indonesia, apalagi meneteskan darah anggota kepolisian. Nggak ada yang dirugikan oleh Gus Nur. Gus Nur hanya melakukan mubahalah untuk mencari keyakinan dari namanya Bambang Trimulyono tentang keaslian ijazah saudara Joko Widodo. Lalu Bambang Tri bermubahalah. Ini pun yang pertama kali Yang Mulia kami perlu sampaikan. Ini Gus Nur ini di framing, dituduh melakukan penodaan agama. Setelah diadili nggak ada Yang Mulia. Di tingkat pertama nggak ada pasal penodaan agama. Di tingkat banding juga tidak ada. Yang pertama dianggap menyebarkan kabar bohong tentang ijazah palsu. Divonislah 6 tahun dari tuntutan 10 tahun penjara. Oleh pengadilan tinggi dikoreksi. Nggak ada pasal kabar bohong. Yang ada dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan. Divonis 4 tahun. Jadi nggak ada alasan kalau kemudian Putri Chandrawati saja bisa dikorting 10 tahun, Kuat Ma'ruf saja bisa dikorting 5 tahun, Ricky Rizal saja bisa dikorting 5 tahun. Kenapa untuk Gus Nur nggak minta 10 tahun, nggak minta 5 tahun, 4 tahun saja biar dia bebas? Karena terakhir vonisnya hanya 4 tahun. Itu jadi adil. Kalau ada narasi oh itu kan keadilan buat Sambo, bagaimana dengan Gus Nur?
Oh, itu kan keadilan bagi Putri Candrawati. Bagaimana dengan Gus Nur? Jadi kami mohon kebebasan dari Gus Nur karena tidak ada yang dirugikan. Pelapor-pelapor itu juga ketika ditanya nggak pernah tahu jasa aslinya. Dan ini perlu saya sampaikan kepada Pak Muldoko yang sudah menyatakan siap pasang badan untuk Pak Jokowi. Nah, hari ini saya minta Pak Muldoko pasang badanlah untuk rakyat. Caranya apa? Sederhana. Tanyakan kepada Pak Jokowi ijazah aslinya. Karena kami yang sudah berusaha mencari ijazah asli itu, bentuknya seperti apa, sampai ke pengadilan, dalam proses pembuktian, Pak Muldoko, saya sampaikan kepada Anda, tidak ada satupun ya ijazah atau selembar kertas pun ijazah asli Pak Jokowi di persidangan. Jadi rakyat ini ragu presiden kita itu ijazahnya asli atau palsu. Kalau ijazahnya asli, kenapa tidak didatangkan di pengadilan? Kalau ijazah palsu itu kabar bohong, ternyata kabar bohongnya dianulir oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Jadi kami butuh ada yang pasang badan. Kalau ada yang mau pasang badan, dan Pak Muldoko juga siap pasang badan, tolong Pak Mul, pasang badanlah untuk rakyat. Tanyakan keaslian ijazah ke Pak Jokowi dan sampaikan itu kepada publik. Ini kan tinggal setahunan lagi lah Pak Jokowi memimpin. Agar di ujung kepemimpinannya publik menjadi, oh ternyata ada. Hanya problemnya, ijazah itu nggak ada, bahkan di persidangan tidak ada. Lalu apa kerugian dari seorang warga negara yang menanyakan? Jadi nggak usah pasang badan untuk Presiden Jokowi karena ujaran Jokowi bajingan apa itu namanya? Bajingan tolol gitu loh. Pasang badanlah untuk rakyat. Dan saya ingin tegaskan sekali lagi, negara tidak dirugikan serupiah pun. Dan negara tidak akan merasa jatuh wibawanya kalau membebaskan Gus Dur. Terutama kepada Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentu akan mewariskan atau menyampaikan legasi penyeimbang lah paling tidak. Legasi keadilan, oh ternyata Gus Dur pun dibebaskan. Jadi kemarin Putri Candrawati turun 10 tahun, masih bisa semacam dikompensasi gitu. Tapi kalau Gus Dur tidak dibebaskan, lalu apa negara ini? Hukum apa negara ini?